Kali ini kita dipertemukan dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah melalui daring dalam jaringan komputer. Saya Fatur Rahman selaku sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, yang di dalamnya ada jurusan Multimedia dan Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi keahlian multimedia, karena untuk sistem informatika jaringan dan aplikasi akan dijelaskan dalam sesi yang berbeda. Multimedia adalah salah satu jurusan di SMK Negeri 1 Gedangan yang tidak kalah dengan jurusan-jurusan lain, tentunya juga mempunyai manfaat yang banyak ketika jurusan ini atau kompetensi ini dibuka. Multimedia adalah gabungan dari berbagai media. Sesuai dengan namanya, dia menggabungkan antara teks, gambar, kemudian audio yang akhirnya disajikan dalam bentuk multimedia melalui daring. Seperti apa yang Anda saksikan kali ini juga salah satu produk dari multimedia. Di SMK Negeri 1 Gedangan, jurusan multimedia itu diajar atau diampu oleh berbagai guru dengan berbagai spesialis masing-masing. Gurunya masih muda-muda dan berpengalaman baik di dunia pendidikan maupun di lapangan. Multimedia khususnya kompetensi keahlian multimedia diajarkan berbagai macam keahlian atau skill sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Waka Kurikulum. Di situ ada muatan kuliah A, ada B, kemudian ada C1, C2 sama C3. Di sini saya akan membahas sedikit tentang C2, C3. Di C2 untuk di multimedia itu ada fisika, ada sistem komputer, ada simulasi digital, kemudian ada pemrograman dasar. Tentunya itu adalah fondasi-fondasi yang diberikan kepada seluruh kompetensi atau program keahlian teknik komputer dan informatika. Kemudian khusus di kompetensi multimedia itu ada C2-nya, yaitu dasar desain grafis, di mana di dalamnya Anda akan diajarkan bagaimana cara membuat titik, garis, bidang, ruang, hingga tekstur, kemudian dilanjutkan dengan sketsa yang masih istilahnya fondasi untuk membuat sebuah desain. Yang pertama yaitu teks. Teks itu seperti kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, itu kita tidak akan pernah terlepas dari namanya teks yang biasanya disebut dengan tipografi. Seperti ketika kita melihat brosur, banner di luar sana, itu kita mengaplikasikan daripada keahlian multimedia. Selain menjelaskan tentang garis, titik, bidang, ruang, tekstur, di dalam multimedia juga diajarkan istilah estetika. Estetika itu adalah unsur-unsur keindahan, sehingga kita bisa membuat suatu produk atau karya yang bisa menarik orang yang melihatnya, senang bagi yang melihatnya, dan mempunyai nilai tambah tersendiri. Salah satunya mungkin estetika adalah tentang pemilihan warna. Pemilihan warna contohnya ketika kita melihat yang paling mudah dan kita temukan di masyarakat itu banner promosi. Itu kenapa? Kalau misalkan di situ ketika ada warna teks warna merah, itu pasti backgroundnya warna kuning. Atau kenapa rambu-rambu jalan itu warnanya pasti kuning, hijau dan lainnya. Itu sebabnya kenapa. Itu juga unsur-unsur estetika yang ada hubungannya dengan tersampainya sebuah informasi. Kenapa kalau tulisannya kuning backgroundnya bukan hijau? Ya, itu juga adalah ilmu yang harus dipelajari di multimedia tentang tersampainya informasi, estetika, dan lain-lain. Selain di materi C1 ada dasar desain grafis khususnya kompetensi multimedia tadi, ada juga mata pelajaran yang akan diajarkan di semua program keahlian teknik komputer dan informatika, yaitu ada sistem komputer dan simulasi digital. Diharapkan mata pelajaran ini bisa mendukung pelaksanaan dalam pembelajaran yang lain. Salah satunya sistem komputer mempelajari tentang bagaimana cara merakit komputer, pengenalan komputer, kemudian sejarah-sejarahnya, nama-nama komponennya, sehingga ketika kita beraktivitas dengan multimedia yang nggak mungkin terlepas dari namanya perangkat komputer, kita tidak awam dengan komputer tersebut. Ketika mengalami kendala di tengah-tengah dalam mengoperasikannya, kita tahu solusinya, apakah itu harus diinstal komputer
komputernya berupa software atau hardware. Karena antara software, hardware, dan firmware selaku penggunanya itu juga saling terhubung. Kemudian di sistem komputer itu juga diajarkan namanya microcontroller, sehingga sedikit banyak juga diajarkan tentang gerbang logika, kemudian seperti mengasah otak kita dalam berpikir. Misal kita melihat kalau di jalan-jalan ada lampu merah, kemudian ada videotron, kemudian ada display-display yang berupa lampu, itu juga hasil daripada mata pelajaran microcontroller, khususnya sistem komputer. Salah satu mata pelajaran lainnya yaitu simulasi digital. Simulasi digital ini kategori mata pelajaran dengan nama yang baru, walaupun kontennya bisa jadi konten-konten yang lama. Di masa lalu, sebelum kurikulum 2013 ada mata pelajaran namanya KKPI, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, di mana materi-materi tersebut melalui ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, database yang saat ini sudah disampaikan di pelajaran TIK mungkin di tingkat SMP. Tetapi sekarang di SMK nggak mungkin diajarkan itu lagi karena dianggap materi tersebut sudah disampaikan, maka keluar mata pelajaran simulasi digital, diantaranya kayak kita pengoperasian media-media sosial, kemudian ada editing video menggunakan Movie Maker, Blender, atau lain sebagainya. Intinya ini adalah pelajaran-pelajaran suplemen yang sangat mendukung ketika kita menjalankan mata pelajaran yang lainnya. Itu adalah mata pelajaran di C1. Kemudian tentang fisika. Kenapa fisika juga dimasukkan di dalam C1 di multimedia ini? Karena ketika kita berhubungan dengan multimedia nggak mungkin terlepas dari pengetahuan tentang fisika. Salah satunya untuk listrik, magnet, atau hitung-hitungan yang lainnya. Berikutnya di pelajaran yang kategori C2 itu ada mata pelajaran yang namanya kimia. Kimia juga salah satu mata pelajaran di dalam program kanan teknik komputer dan informatika, karena kita juga masuk dalam kategori teknologi dan rekayasa. Jadi ada sistem komputer, kemudian ada dasar desain grafis, ada kimia, ada fisika, kemudian yang berikutnya adalah pemrograman dasar. Pemrograman dasar juga masuk di dalam mata pelajaran multimedia. Kenapa? Karena pemrograman juga memang teknik komputer dan informatika. Jadi komplit sudah ketika kita masuk jurusan multimedia, akan mendapat mata pelajaran yang lumayan berguna untuk kita kerja nanti. Setelah pemrograman dasar masih ada lagi mata pelajaran yang disebut dengan jaringan dasar. Jaringan dasar adalah pengetahuan atau materi tentang bagaimana komputer itu bisa terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Manfaatnya apa? Karena multimedia itu adalah salah satu kompetensi keahlian yang ada di program keahlian teknik komputer dan informatika yang di dalamnya ada RPL, TKJ, ada multimedia, ada animasi, dan itu saling berkolaborasi. Hanya saja di dalam multimedia lebih ditekankan pada desain grafis, kemudian pengolahan audio dan video. Kemudian materi audio dan video itu akan diberikan kapan? Setelah C2 selesai, maka ada materi C3, diantaranya adalah mengolah audio. Bagaimana membuat suara, dubbing, memasukkan suara ke dalam sebuah video. Kalau ada gambar, teks itu digerakkan, dia maka menjadi sebuah video. Karena multimedia gabungan dari tiga hal tersebut: teks, gambar, dan audio, yang akhirnya menjadi video atau animasi. Jadi tidak ada ilmu yang tidak berguna di sini. Semuanya saling terkait. Ketika kita paham betul pada materi dasar, maka nanti untuk melanjutkan pada materi di berikutnya itu akan lebih mudah lagi. Salah satu contohnya video yang Anda lihat kali ini, Anda tonton di YouTube misalkan. Itu proses menjadi video ini tidak meninggalkan daripada ilmu multimedia. Mulai dari membuat titelnya, kemudian mengambil gambar orang yang memberikan materi, kemudian mengedit, memotong video, kemudian juga ditampilkan melalui daring di YouTube seperti yang Anda lihat ini juga peran serta daripada guru-guru bidang multimedia, ilmu multimedia yang ada di SMK Negeri 1 Padang Melayu. Jadi Anda tidak salah untuk ketika memilih jurusan ini.
Kemudian siapa yang mensupport? Support ada dari jurusan lain, misalkan di media daringnya ada jurusan sistem informatika, jaringan dan aplikasi, atau yang dulu dikenal dengan TKJ. Jadi multimedia ini sebagaimana namanya, dia bisa merangkul dari berbagai kalangan dan ilmunya pasti bermanfaat dimanapun. Untuk saat ini Anda mungkin tidak akan pernah asing dengan nama istilah komputer. Dan orang-orang yang berperan saat ini daring itu adalah salah satu keahlian yang harus dikuasai oleh peserta didik atau lulusan-lulusan dari jurusan atau program keahlian teknik komputer dan informatika. Untuk keluaran atau lulusan dari jurusan multimedia, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menjangkau dari semua kalangan. Kalau dari multimedia, bisa dia terjun di dunia advertising, periklanan. Periklanan itu macam-macam ya, ada iklan yang fisik, misalnya brosur, undangan, ada advertising ya, percetakan itu. Terus kemudian kita juga bisa menginjak kalau iklan dalam bentuk digital, berarti kita buat desain banner yang berupa digital, entah itu melalui media sosial, entah itu di YouTube atau Instagram atau yang lainnya, itu adalah produk-produk multimedia. Kemudian dia juga bisa menjadi seorang programmer karena di dalam jurusan multimedia juga diajarkan pemrograman. Kemudian dia juga bisa kerja di jaringan karena juga ada basic tentang jaringan komputer dan lain sebagainya. Tetapi mereka juga bisa kuliah, jadi jangan identik bahwa jurusan SMK tidak bisa kuliah. Salah itu, karena yang lulusan SMK pun juga bisa kuliah karena di dalam kuliah juga ada jurusan-jurusan yang ada hubungannya dengan teknik komputer dan informatika. Jadi jurusan multimedia, bagaimana namanya, dia bisa berkiprah dimanapun dan pastinya bisa bermanfaat dimanapun, karena sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi orang sekeliling kita. Barunas anfa'ahum linnas. Itulah tadi sekilas tentang jurusan multimedia. Tentunya masih banyak lagi materi-materi yang belum tersampaikan melalui daring ini. Tapi kami berharap, kami menunggu Anda semua untuk bergabung di Sekolah SMK Negeri 1 Gedangan ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Kemudian silakan berpikir, bukan masalah berapa banyak ilmu yang Anda dapatkan, tetapi Anda harus berpikir untuk apa ilmu yang Anda dapatkan. Karena mengantongi banyak ilmu itu kalau nggak ada manfaatnya juga percuma. Kemudian media-media daring ini kita manfaatkan, ya, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan keadaan, kok lewat daring terus nggak bisa gini. Salah seperti itu. Kita harus selalu bisa bersyukur. Anda bisa menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Anda berarti sudah punya fasilitas, punya kemampuan, ini disyukuri. Kita bersyukur itu bukan karena melihat semuanya keadaan itu baik, tetapi kita selalu bisa melihat hal baik dari setiap keadaan. Itu yang membuat kita harus bisa bersyukur. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Saya kira cukup penjelasan saya tentang program keahlian teknik komputer dan informatika, khususnya kompetensi multimedia. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan berikutnya. Kalau memungkinkan ini belum bisa ketemu secara langsung, maka pembelajaran pun melalui daring. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, entah itu melalui daring ataupun secara tatap muka secara fisik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK ini luar biasa.